Halo guys, selamat datang di 1% Podcast. 1% adalah startup life school terbesar di Indonesia yang berfokus pada isu kesehatan mental, pengembangan diri, dan edukasi life skill. So, basically 1% itu ngajarin gimana caranya agar lo bisa belajar dan berkembang menjadi lebih baik, seenggaknya 1% setiap harinya, menuju hidup seutuhnya. 1% Podcast adalah podcast yang ngebahas beragam hal menarik yang mengacu pada kurikulum 1%. Mulai dari fundamentals and basic skills, basic mental and physical problems, self-knowledge, relationship, karir dan produktivitas, filosofi, dan juga pop culture. Pada setiap subtopik yang ada, nantinya itu semua akan dibahas oleh hostnya masing-masing. Dan juga akan dibicarakan sama founder, mentor, psikolog, dan juga pakar yang expert dalam bidangnya. Lo semua bisa ngedengerin 1% Podcast via Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube, dan juga berbagai platform podcast lainnya. So, don't miss out and stay tune karena setiap harinya kita bakalan upload di jam 10 pagi. And that's all, enjoy 1% Podcast. Hai guys, balik lagi sama gue Rizky di another podcast of 1%, di mana hari ini gue bakal temenin sama... Oke, gue Zaka, gue content writer ya di 1%. Kalau kalian suka nontonin YouTube-nya, nah itu gue adalah orang yang dibalik tulisan-tulisan di YouTube-nya sebelum di-record oleh Kak Rizky dan Kak Evan, gitu. Asik. Jadi gini guys, buat episode kali ini berawal dari gue beberapa saat yang lalu ngajak ngobrol Zaka soal Batman. Terus habis itu kita melihat kita punya dua pandangan yang cukup berbeda soal Batman. Karena menurut Zaka, Batman itu adalah orang yang meskipun dia tersakiti gitu kan, udah kecil orang meninggal segala macam, tapi dia bisa berubah, dia berkembang menjadi pahlawan gitu. Kalau menurut gue, Batman tuh dari kecil tersakiti sampai itu tetap tersakiti aja sih. Itu jadi Batman cuman buat pelampiasan amarah aja sebetulnya, bukan buat jadi pahlawan. Oke, silakan pilih sides mungkin dulu ya pendengarnya dari sekarang. lu boleh memihak, lu bisa memihak Zaka atau memihak gue. Ya Zaka silakan, mungkin lu mau ini dulu mempresent argumen lo. Bagaimana menurut lu Batman tuh gimana sih? Oke, mungkin gue pengen mulai kayak dari kenapa sih kita ngebahas Batman. Batman tuh menurut gue adalah superhero yang bisa relate buat semua orang. Kenapa? Karena kalau lu lihat Superman, ya dia punya kekuatan super, lo nggak bisa relate. Lo nggak punya kan? Atau lo pengen jadi Spider-Man, lo nggak pernah digigit Spider-Man, nggak pernah digigit laba-laba. Nah, mana bisa lo relate gitu. Tapi kalau Batman itu superhero-nya dia adalah kekuatan psikologisnya, bukan kekuatan fisiknya gitu. Jadi kayak ya lebih mudah aja buat kita relate sama Batman. Nah gitu kan. Jadi kayak inilah kenapa kita ngobrolin Batman gitu. Terus menurut gue Batman tuh ya sama kayak kita, sama kayak orang-orang biasa. Dia manusia biasa, nggak punya kekuatan fisik luar biasa. Dia sama-sama pernah tersakiti di masa lalunya. Yang gue yakin juga lo semua pendengar di sini mungkin pernah ya punya pengalaman yang menyakitkan. Tapi yang bikin dia unik tuh adalah pengalaman pahitnya itu, traumanya itu, nggak bikin dia jadi hilang arah. Justru dia punya goals hidup yang jelas gitu. Dia pengen melawan segala kejahatan. Dia pengen jadi lambang dari justice gitu, lambang dari keadilan. Nah, inilah kenapa gue tidak setuju dengan Bapak Rizky bahwa Batman ini tidak normal. Justru dia adalah seseorang yang perlu kita jadikan panutan gitu, jadi inspirasi. Karena emang itu goalsnya dia pengen orang-orang terinspirasi buat ngelawan kejahatan gitu. Itu kalau dari pandangan gue ya. Oke, kita mungkin mulai dari awal dulu ya. Mulai dari awal Batman itu adalah dia anak dari Thomas Wayne. Dia anak dari Thomas Wayne. Thomas Wayne itu adalah orang paling kaya di kota Gotham. Dia terjun ke politik, dia punya perusahaan yang super kaya gitu, nguasain banyak banget hal gitu kan, Wayne Industries. Terus pada suatu saat waktu dia masih kecil, mereka bertiga nonton teater. Kemudian pas mereka pulang, mereka tuh dirampok, ditodong pistol gitu. Kemudian bapaknya tuh mau ngasih aja duit gitu sebenarnya kan, cuman emang perampoknya udah marah, terus habis itu ditembak, bapak ibunya meninggal. Nah, perjalanan Bruce Wayne kan dimulai dari situ sebetulnya kan, dari ketika dia masih kecil, kemudian dia ditinggal orang tuanya karena meninggal, dia hidup sendirian di mansion yang sangat besar. Di situ temennya cuma satu, ya which is adalah pelayannya si Alfred. Nah, kalau misalkan lu bilang Batman tuh nggak hilang arah gitu, menurut gue tuh salah, karena Batman tuh jelas-jelas dari kecil udah hilang arah, men. Lu bayangin ya, anak kecil yang tadinya tuh hidup dengan kedua orang tuanya yang mereka cukup dekat gitu kan, dan karena mereka kan orang kaya banget kan, jadi kan mereka juga nggak punya banyak teman, which is jadi dari kecil tuh support system dia cuma orang tuanya aja, terus tiba-tiba hilang lagi kan, meninggal gitu kan. Nah, dan di banyak banget cerita kelihatan banget kok kalau Bruce Wayne tuh adalah anak
ketara banget, dia tuh depresi gitu loh, bahwa ya gimana, dia ngeliat orang tuanya meninggal di depan dia, kemudian dia nggak ada lagi sosok yang bisa bimbing dia, ya udah dia sendirian, sampai dia main jatuh ke dalam gua, terus habis itu dikejar-kejar kelelawar segala macam kan, dan bahkan dia kan berpetualang ke seluruh dunia ya, sampai dia bisa ketemu kayak League of Iya, iya, iya. Assassin gitu, ketemu Ra's al Ghul. Itu kan gara-gara dia hilang arah aja, men. Dia tuh basically dari dia bocah ya sampai dia akhirnya balik ke Gotham lagi, itu adalah pencarian arah. Kenapa dia nyari arah? Karena hilang aja. Gitu sih menurut gue. Oke. Ini jadi gue boleh ngebantah lagi nih Kak, gitu. Boleh dong, boleh dong. Oke. Jadi kayak gue setuju. Ini tuh sesuatu yang traumatis banget. Thomas Wayne tuh kayak role modelnya dari si Bruce lah dari kecil. Thomas Wayne tuh kayak ideal self-nya semua orang gitu. Kayak respect ke woman, terus Asik. peduli sama orang-orang kecil gitu kan. Terus tiba-tiba hilang. Ya wajar trauma. Tapi menurut gue dia kesana-sana kemana-mana dia berpetualang. Itu tuh bukan bukti bahwa dia kehilangan arah gitu. Kayak semua orang pasti pernah kehilangan arah kan dalam hidupnya, dan ini juga wajar dialamin sama Bruce Wayne ketika dia kehilangan ayahnya yang seberpengaruh itu, ibunya yang selembut itu. Tapi ya dia tetap mencari, dia nggak tiba-tiba nggak tahu dirinya siapa, nggak tahu mau ngapain. Justru karena dia hilang arah, dia mengembara, dia pengen memahamin kenapa sih orang ngelakuin hal jahat sampai dia ninggalin semua harta kekayaannya. Justru peristiwa ini tuh yang bikin dia eksplorasi gitu, sama siapa sih dirinya sebenarnya, di mana sih posisi dia di dunia ini gitu. Ini gue yakin semua orang pernah ngalamin sih, kayak ini proses kita mencari jati diri gitu kan, dan Batman tuh nemuin itu gitu. Walaupun dia sempat hilang arah, dia sempat perlu mengembara dulu, tapi pada akhirnya dia tahu dia mau ngapain. Dia ngelihat kelelawar, oke, it's a bat, that's what I should become gitu. Kayak dia harus jadi sesuatu yang menakutkan buat orang-orang jahat, tapi cukup ikonik buat bikin orang-orang terinspirasi. Jadi dia punya tujuan hidupnya ke situ. Dia tahu apa yang mau dia lakuin, dia nggak sembarang, ya udah, gue nggak tahu mau ngapain, gue bantai-bantai kriminal aja kali ya biar seru gitu. Nggak kayak gitu kan. Jadi dia punya tujuan hidup, itu yang bikin gue ngerasa dia nggak kehilangan arah sih menurut gue ya. Itu sesuatu yang menarik. Ada beberapa hal yang menarik. Pertama tadi bilang bahwa buat Batman, Thomas Wayne, which is bapaknya, itu adalah ideal self. Nah, yang menarik adalah, oke guys, gue bahas teori dikit ya. Jadi menurut teori self concept, basically kita tuh punya 3 konsep mengenai diri kita. Real self, which is adalah diri kita sebenar-benarnya sekarang secara objektif gitu ya. Terus ada perceived self, yang which is adalah gimana caranya orang-orang lihat kita, dan gimana caranya kita melihat diri kita di mata orang-orang, itu perceived self. Sama yang terakhir ada ideal self, kita tuh mau jadi orang seperti apa sih? Nah, something yang menurut gue menarik adalah ketika kita bahas Thomas Wayne sebagai ideal self dari Bruce Wayne, dan Thomas Wayne tuh meninggal di usia sangat-sangat, ya pas Bruce Wayne masih bocah banget kan, mungkin sekitar 10 tahun kali ya. Ketika Thomas Wayne meninggal, otomatis Bruce Wayne itu adalah orang yang menurut gue waktu itu masih belum bisa bener-bener ngerti ideal self-nya dia tuh apa. Which is ini mungkin buat kalian semua bisa relate, karena kadang-kadang ya kita tuh merasa frustasi ketika kita ngerasa kita tuh nggak tahu kita mau jadi apa. Ya, which is tadi mungkin kita berkaitan dengan pencarian jati diri ya. Kadang-kadang tuh kita tuh hidup, kita selalu punya ideal self. Cuman kadang-kadang ada orang-orang yang ideal self itu jelas, oh gue tuh mau jadi orang seperti ini. Ada yang kayaknya gue pengen jadi kaya deh gitu, tapi kan lu nggak tahu persis gitu kaya itu seperti apa, gimana cara mencapainya, segala macam. Dan di saat Bruce Wayne tuh masih muda banget gitu kan, dia tuh belum punya sebuah konsep diri yang baik gitu kan. Oh, gue tuh adalah seorang Bruce, artinya gue Bruce tuh apa, gue mau jadi apa di dunia ini. Dia cuma tahu bapaknya tuh adalah seseorang yang dia mau jadi kayak bapaknya, tapi itu jauh banget. Karena gapnya jauh banget antara si Bruce yang masih bocah dengan bapaknya yang udah sukses waktu itu kan. Dan itu bikin dia frustasi gitu, karena tadi frustasi orang yang kehilangan self concept kan itu ya, jadi nggak tahu apa artinya dirinya di dunia kan. Yang which is itu ngelit dia ke eksplorasi tadi. Jadi so, I think kita sepakat bahwa awalnya tuh pasti Batman itu adalah kehilangan arah. Kenapa kehilangan arah ya tadi? Karena ideal self-nya tuh masih jauh banget, dia nggak tahu gimana cara capainya, terus hilang. Nah, habis itu mulailah pencarian jati diri, gitu sih kayaknya. Dan uniknya sih menurut gue kayak apa ya, Bruce Wayne tuh akhirnya justru menemukan jati dirinya karena dia nggak lagi ditutupin oleh bayang-bayangan Thomas Wayne. Karena dia ngelihat Thomas Wayne udah baik sama semua orang, termasuk dari kalangan bawah, tapi tetap aja masalah-masalah di Gotham tuh nggak selesai kan. Bahkan sampai orang-orang kecil ini karena butuh duit, nodongin Thomas Wayne sama Martha Wayne sampai ngebunuh. Nah, Batman dari situ kayak nemu gitu, oke ternyata gue nggak cukup nih buat jadi Thomas Wayne. Apa sih yang bisa gue lakuin supaya Gotham tuh bisa jadi lebih baik lagi gitu. Jadi kayak justru ini tuh jadi kesempatan gitu buat dia nyari ideal self yang dia pengen tuju gitu dan pengen diperjuangin. Gitu sih yang gue lihat.
Iya, tapi itu overkill aja gak sih? Maksud gue kayak apa ya? Ya gue ngerti sih, gue ngerti poin lu bahwa Batman ngelihat oh bapak gue udah berusaha melakukan banyak hal buat kota ini dengan cara yang benar, tapi ujung-ujungnya malah dibunuh sama kota ini gitu kan. So dia coba cari cara lain untuk oh mungkin ada cara lain yang bisa menyelamatkan kota ini. Nah, tapi menurut gue itu tuh justifikasi doang. Udang di balik batu ya. Iya, kalau sesuatu yang perlu kita ingat adalah ini Bruce dari zaman bocah ya sampai dia akhirnya balik lagi ke kota Gotham, itu tuh dia tuh melalui perjalanan tuh yang benar-benar dark banget gitu loh. Yang kayak bayangin dia masuk League of Assassin gitu kan, itu udah jelas-jelas kelompok pembunuh. Dan apa ya, menurut gue orang yang tertarik untuk join hal-hal seperti itu adalah orang yang benar-benar punya keinginan buat ngebunuh orang gitu loh sebetulnya di dalam dirinya, ya nggak sih? Kayak kalau misalkan lu orang yang normal-normal aja, lu nggak akan tertarik kan buat masuk League of Assassin. Itu gue kayak keinget Joker tuh pernah bilang ke Batman bahwa dia tuh sebenarnya nggak waras gitu loh, kayak, dan Batman itu sampai ngerasa apa iya ya gue nggak waras ya, gue takut kalau apa yang Joker omong itu bener gitu, kata Batman gitu kan. Tapi ya itu lagi-lagi menurut gue sesuatu yang wajar, kayak dalam beberapa hal walaupun gue nggak se-ekstrim Batman ya, gue kayak kadang kurang ngerti sebenarnya ini gue lakuin sesuai dengan tujuan hidup gue gak sih, dan itu tuh wajar banget. Dan kayak walaupun Batman sempat gabung ke kelompoknya Ra's al Ghul itu ya, yang League of Assassin ya. Menurut gua ya nggak apa-apa, itu bagian dari eksplorasi, dan kalaupun dia ngelakuin kejahatan, ya itu sesuatu yang terjadi di masa lalu, dan seingat gue dia nggak sampai ngebunuh orang kan, dan itu yang bikin akhirnya bosnya di League of Assassin juga ragu sama Batman, kenapa sih dia kayak gitu kok nggak mau ikutan, sampai akhirnya di Batman Dark Knight yang season 1 mereka jadi musuhan kan di akhirnya, karena Batman udah nemuin jati dirinya yang sebenarnya kayak gimana sih gitu. Oke, itu sesuatu itu poin yang menarik banget. Jadi tadi ya, ketika dia masuk League of Assassin, menurut gue itu udah pasti di situ dia adalah orang dengan keinginan buat membunuh gitu. Dia adalah orang yang violent sebetulnya. Cuman sepertinya di situ, ketika dia masuk League of Assassin, kemudian disuruh ngebunuh orang tanpa alasan, kayaknya di situ mungkin ada sisa-sisa kode moral yang pernah dikasih sama Thomas Wayne. Terus dia kayak sadar gitu loh limitnya. Oke, gue mungkin yang punya keinginan membunuh gitu kan. Cuman gue, of course, gue nggak mau ngebunuh orang sembarangan. Dan I think itu sebuah pelajaran penting sih yang ini bisa apply ke semua orang, bahwa ya kadang-kadang tuh kita eksplorasi tuh ke tempat-tempat yang bikin kita nggak nyaman, ke tempat-tempat yang ekstrim gitu kan. Kita mencoba hal-hal yang menurut kita tuh nggak banget gitu, tapi kayaknya menarik nih. Tapi it's okay gitu, ketika lo emang tahu sebetulnya lo tuh maunya apa, nggak apa-apa juga gitu buat lo mencoba ngobrol sama orang-orang yang kayaknya beda banget nih sama lo nih. Ya, tapi at some point lo akan tahu gitu, batas lo tuh di mana sih sebetulnya. Kayak Batman tahu, oh batas gue, mungkin gue emang violence gitu, gue suka mukulin orang. Tapi kalau misalkan gue disuruh ngebunuh tanpa alasan, oh it's a no for me. Oke, ini gue setuju banget sama lo Kak. Kayak apa ya? Gue beruntung sih eksplorasi gue di masa kuliah tuh eksplorasinya di 1% di tempatnya bagus gitu kan. Tapi beberapa orang tuh perlu ngerasain dulu juga dunia-dunia bawah tuh kayak gimana sih. Karena kalau lo bermainnya sama orang-orang baik mulu, orang-orang privilege mulu, ya dunia lo segitu doang. Lo nggak bisa paham kenapa orang lain melakukan sesuatu. Nah, ini kenapa gue apresiasi banget sama Batman. Dia mau coba mahamin orang-orang yang susah tuh gimana sih. Orang yang kalau kelaparan tuh jadi ada intensi buat nyuri. Kalau di Dark Knight 1 kan kita lihat tuh dia hampir nyuri makanan tapi dia nggak ngelakuin gitu. Nah, ini yang bikin dia jadi paham. Oke, ternyata orang tuh ngelakuin kejahatan karena ada alasan loh. Tapi deep down semua orang tuh sebenarnya baik, cuma ada keterbatasan yang maksa dia, dan ini jadi kode moralnya dia juga bahwa dia nggak bakal ngebunuh orang lain kan. Karena dia tahu semua orang tuh sebenarnya punya alasan buat ngelakuin sesuatu gitu. Jadi ini penting sih buat kalau kita pengen mahamin orang ya kita harus nyoba juga dunia orang itu kayak gimana, kayak yang lo bilang tadi Kak. Nggak ada salahnya kita nyoba dunia-dunia gelap kayak gitu. Soal kode moral tuh gue punya argumen lain. Tapi sesuatu yang menarik adalah tadi lu bahas bahwa lu actually harus tahu banyak sisi gitu kan. Which is kalau misalkan di film Joker yang terakhir yang si Joaquin Phoenix itu, yang menarik adalah di situ digambarkan Thomas Wayne tuh justru nggak tahu itu. Waktu itu Thomas Wayne digambarkan ya kan dia bikin punya program segala macam. Tapi dia actually tidak benar-benar bisa berempati sama orang-orang kayak Joker gitu. Yang di film itu digambarkan Di toilet ya? Di scene di toilet. yang dia nonton TV deh, terus si Thomas Wayne tuh bilang apa gitu, terus habis si Joker bilang, Oh iya. lu tuh nggak tahu rasanya lapar kayak gue men. Nah di situ menarik sih kalau poin lu begitu, berarti sebetulnya Batman tuh, Bruce Wayne tuh ya terlepas apa motivasinya ya, apakah karena dia nggak normal atau apa, tapi dia berhasil overcome bapaknya sendiri gitu, karena at least dia bisa berempati.
at least ya dia tahu gitu bahwa ini mungkin ya karena petualangan itu mungkin bapaknya tidak pernah menjalani perjalanan bertahun-tahun keliling dunia di berbagai tempat-tempat gelap gitu kan. Tapi dia jadi bisa ngerti bahwa ya kadang-kadang emang ada alasan aja gitu. Kadang-kadang ya kita mikir bahwa mereka tuh melakukan kejahatan, mereka tuh males-malesan segala macam tuh gara-gara mereka bodoh, gara-gara mereka jahat. Padahal ya mungkin simply karena mereka lapar aja. Kayak gue setuju banget, dan itulah kenapa gue bilang Batman ini sangat normal. Bahkan dia bisa melebihi pemahaman bapaknya tentang human nature gitu loh. Nah ini sih kenapa Batman juga superhero yang keren, karena dia sekompleks itu gitu. Sebetulnya ini satu hal yang jadi menarik. Ini juga kita sempat ngobrol kemarin cuma nggak sampai selesai. Jadi setelah dia pulang dari petualangannya balik ke Gotham gitu ya. Apakah yang pulang itu adalah Batman atau Bruce Wayne? Oke. Batman adalah dia yang di malam hari kan, yang kerjanya keliling kota mukulin orang gitu kan, sampai subuh gitu kan. Terus subuh-subuh, habis itu siang-siang kantor, tidur di kantor segala macem, ngedate sana sini jadi playboy gitu. Jadi sebetulnya yang pulang dari petualangan itu tuh Batman, terus dia di siang hari pura-pura jadi Bruce Wayne, atau itu yang pulang adalah Bruce Wayne, tapi di malam hari dia berhasil jadi Batman. Kita bisa ambil ini dari berbagai sisi ya, kayak kalau kita mau dari filosofi mungkin kayak analogi kapal Theseus gitu, sesuatu yang sama itu harus persis sama, berarti kayak Batman sama Bruce Wayne itu bisa jadi beda identitasnya gitu. Tapi gue lebih pengen ambil dari perspektif psikologi sih, kayak kalau kita ngomongin manusia, yang namanya identitas itu kan kayak self portrait gitu, gimana kita menggambarkan diri kita dalam berbagai macam pecahan-pecahan diri gitu. Ya. Mungkin sebagian orang ngerasa kayak ini Batman tuh punya masalah identitas deh, bahkan kalau baca-baca di internet tuh biasanya ada yang bilang, oh ini Batman punya DID nih, dissociative identity disorder gitu. Tapi gue nggak setuju sih. Kenapa? Karena ya menurut gue wajar buat seseorang punya berbagai macam gambaran diri di berbagai macam kehidupan gitu. Kayak coba gue tanya deh Kak, lo tuh siapa sih Kak? Gue Rizky di 1%. Lo bagian dari anggota keluarga lo bukan? Iya betul sekali. Nah kan jadi kayak kadang tuh kita punya berbagai macam sisi kita. Bahkan gue gue tuh di rumah adalah anak yang rajin masak, anak yang rajin nyuci. Nah, gue tinggal bareng nenek gue. Nenek gue nggak tahu tuh apa itu 1%. Dia nggak tahu gue ngabisin berapa waktu buat bikin skrip YouTube-nya. Dan that's fine, that's actually fine. Kayak inilah kenapa gue kayak mewajarkan aja Batman buat dia jadi Bruce Wayne juga, buat dia jadi Batman juga. Karena dia ngelakuin itu secara sadar, bukan kayak orang yang disosiatif gitu, yang ya udah terlepas aja dari siapa dirinya yang sebenarnya. Dia ngelakuin secara sadar buat jadi Bruce Wayne karena dia butuh funding gitu. Daripada dia buka kitabisa.com kan, ya udah mending karena kalau dia buka kitabisa.com orang tahu ini Batman, ya udah nggak ada ikonnya lagi Batman itu siapa. Jadi dia tetap perlu jadi Bruce Wayne supaya dia bisa dapat funding dan tetap nggak ketahuan Batman itu siapa. Karena masa sih orang kayak Bruce Wayne itu Batman, kan nggak ada yang tahu ya kecuali Lucius Fox, Alfred sama calon pacarnya yang nggak jadi, lupa gue namanya. Tapi masalah gini ya, Mas, menurut gue kalau di ID tuh kejauhan sih, karena basically kan semua orang dari kita tuh pasti punya sisi-sisi yang kita tidak pingin tampilkan ke dunia luar gitu kan. Yang ya udah, gue nggak usah bahas shadow self lah. Kita bahas gini aja deh. Kayak misalnya ada dua hal yang menurut gue kadang-kadang itu jadi apa ya? Jadi kayak pelampiasan hal-hal yang kita tidak lakukan di hidup kita sehari-hari. Yang pertama adalah seks, yang kedua adalah internet. Oke. gue baca banyak banget riset dan actually gue sendiri ya banyak dengar cerita seperti ini bahwa seks itu adalah saat dimana lo benar-benar bisa lepas dari jati diri lo. Dan gue banyak dengar bahwa orang yang sehari-hari itu neurotik gitu kan, penuh dengan ketakutan segala macam itu kadang-kadang justru ketika di tempat tidur ya jadi lebih liar, jadi lebih berusaha dominan dan segala macam. Dan orang-orang yang sehari-hari dituntut untuk terus dominan gitu kan, itu kadang-kadang justru submisif gitu loh, karena capek aja kan dominan terus, padahal itu sehari-hari kan dia pengen rebahan. Ya udah pas waktu dia rebahan. Itu sesuatu yang banyak kejadian. Tapi yang lebih sering lagi adalah internet. Second account, alter account. Iya, bikin alter account gitu kan. Kayak orang-orang yang sehari-hari mungkin di dunia nyata dia mungkin pendiam gitu kan. Dia mungkin ngerasa dia socially awkward. Tapi begitu malam gitu kan, dia login pakai alter account-nya, terus dia mungkin jadi SJW atau mungkin dia mencaci maki orang gitu, atau bahkan mungkin jangan-jangan malah dia jadi hode gitu. Biar dapat item gratis di game gitu ya. Tapi hode itu menarik sih sebetulnya. Jadi gue tuh beberapa saat yang lalu baca Reddit. Ada sebuah subreddit isinya adalah orang-orang yang jomblo ngenes kali ya. Nama subredditnya adalah Forever Alone. Lalu di situ mereka cerita, ada satu orang cerita bahwa dia tuh jadi hode.
Hode itu by the way guys adalah om-om yang nggak om lah, cowok yang di Instagram atau di Facebook pura-pura jadi cewek. Terlepas dari motivasinya apa, pokoknya gitu ya definisinya. Terlepas dari motivasinya apa. Nah, terus habis itu si orang-orang ini ya, dia bilang dia tuh memulai secara tidak sengaja. Jadi somehow waktu itu temennya punya second account, temennya cewek punya second account, login di laptopnya dia, terus dia pakai gitu kan. Terus ketika dia pakai ini adalah orang-orang yang sehari-hari ini kurang kasih sayang nih, orang-orang kurang perhatian. Lalu begitu dia login kan yang ngechat tuh banyak banget gitu kan, yang ngechat perhatiin. Itu sesuatu yang dia jarang terima sehari-hari. Padahal kan dia pingin gitu kan, sebagai manusia kan kita butuh perhatian seperti itu kan. Ya udah, akhirnya dia bikin account sendiri, terus ya lanjut aja kan jadi hode kan. Terus banyak yang komen, ternyata banyak yang melakukan hal yang sama gitu. Jadi emang kadang-kadang ada hal-hal yang kita nggak pengen akuin bahwa itu ada di diri kita, tapi kita butuh pelampiasan. That's why kita pakai topeng aja gitu. Nah, so that's I think itu yang sesuatu yang menarik buat dibahas dari Batman gitu kan. Apakah Bruce Wayne itu diam-diam tuh pingin ngehajarin orang-orang, makanya dia pakai topeng dan jadi Batman? Atau Batman itu sadar bahwa dia harus diterima secara sosial, makanya dia pakai topeng dan jadi Bruce Wayne? Berat juga ya. Tapi yang pasti nggak sampai di ID, gue yakin nggak sampai di ID. Itu cuma sesimpel kayak hode aja kan sebenarnya kan? Oke. Jadi kayak kalau menurut gue setuju banget, kayak semua orang pasti punya sisi gelap dalam dirinya. Jadi kayak kalau kalian mendengar ini ya mungkin kalian bisa tetap merasa tenang dan merasa, oh ternyata nggak cuma gue ya, ternyata banyak kok orang di dunia ini yang kayak gitu, termasuk si Bruce Wayne ini. Dan inilah lagi-lagi kenapa kita bisa relate sama Batman. Karena kadang tuh ada bagian dari diri kita yang kayak ya sebenarnya kita nggak suka, tapi ya udah terpaksa kita jalanin karena kita butuh. Si Batman dia tetap butuh jadi Bruce Wayne walaupun dia kayak main sama cewek itu mungkin dia sebenarnya nggak peduli sama sekali, atau kayak dia nggak tertarik sekali sama perempuan-perempuan yang dia temuin di party, tapi dia tetap perlu ngelakuin itu supaya si identitas Bruce Wayne ini tetap terjaga gitu. Dia tetap bisa jadi orang kaya, tetap nggak ketahuan jadi Batman, tetap jalan perusahaannya, dia tetap perlu ngelakuin itu karena biar dia bisa jadi real self-nya gitu, biar jadi siapa diri sebenarnya di malam hari supaya dia bisa jadi Batman gitu kan. Nah, mungkin kalau di orang-orang biasanya kebalik ya, kayak di sehari-hari ngelakuin apa yang supaya diterima masyarakat, tapi malamnya harus melepaskan kebutuhan itu pakai jadi hode, pakai jadi porno dan segala macam. Tapi ada kesamaan, kayak ada garis yang sama di antara kita dengan Bruce Wayne gitu. Kita kadang tuh punya sisi gelap dalam diri kita ya karena simply emang manusia tuh punya needs gitu loh, punya kebutuhan-kebutuhan buat ngelakuin itu, punya kebutuhan atau rangsangan yang maksa kita buat ngelakuin itu, dan kalau kita nggak lakuin ya susah juga, walaupun kadang kita perlu menahan-nahannya, tapi tenang aja, kayak semua orang pasti punya sisi gelap dalam dirinya. Ini kayak jadi judul konten YouTube 1% sih, gitu ya. Tapi gue baru sadar ada satu hal yang menarik, yaitu masalah Bruce Wayne jadi playboy. Biasanya orang tuh jadi playboy itu kan ketika mereka avoidant gitu, which is tuh karakter avoidant tuh ya cocok banget sih sama Batman kan, emang dia menyendiri, sepi sendiri gitu kan. Tapi tadi lu bring up bahwa dia jadi playboy itu bukan masalah itu, tapi emang buat menjaga image-nya aja. Nah, menurut lu kira-kira mana yang lebih make sense gitu? Apakah Bruce Wayne itu ya jadi playboy sebetulnya emang dia punya kebutuhan untuk punya intimacy, cuman karena dia avoidant makanya dia selalu jaga jarak, makanya jadi playboy gitu kan? Atau ya tadi bahwa mungkin tuh Bruce Wayne tuh udah bisa adaptasi bahwa dia tuh nggak perlu orang lain, jadi ya udah dia sendirian aja dan dia bersosialisasi itu cuma sebagai topeng aja gitu. Menurut gue ya itu jelas topengnya aja ya. Kenapa? Karena dia punya banyak kesempatan ya buat dekat sama berbagai perempuan, baik itu di series, baik itu di komik. Mulai dari pelayan di rumahnya yang dia dekat banget, tapi akhirnya dia tetap nggak mau dekat karena balik lagi tujuan hidupnya bukan untuk bersenang-senang, bukan untuk menjadi playboy, untuk membangun keluarga, tapi ya untuk memberikan simbol kepada Gotham gitu. Dia juga sempat, kalau di filmnya tuh di akhir di triloginya Nolan ya, di Batman Dark Knight 3 kan dia akhirnya dekat sama Catwoman ya, tapi lagi-lagi bener juga ya. lagi-lagi nggak bisa seserius itu. Kenapa? Karena ya tujuan utama hidupnya bukan itu. Jadi kayak dia tuh playboy ya hanya untuk maintain ikon Bruce Wayne di masyarakat kayak gimana, tetap menjadi Bruce Wayne, tetap bisa menjaga perusahaannya. Tapi deep down ya dia sad boy yang avoidance gitu loh. Sad boy. Itu menarik. Jadi gini, si Bruce Wayne itu kan kalau misalkan di komik ya ada 2 cewek yang pernah diresmiin sama dia gitu kan. Baik ada yang nikah, ada yang pacaran. Which is satu adalah si Catwoman, si Selina.
Satu lagi itu adalah Talia Oh al ya, Ghul, anaknya. anak Ra's al Ghul. Nah, yang menarik tuh adalah Batman tuh beneran bisa gitu sama mereka. Dan kenapa bisa? Gua rasa ya simply karena cuma mereka yang bisa beneran relate sama Batman gitu kan. Karena ya mereka tuh karakter yang apa ya, yang beneran dark gitu kan. Maksud gue ya apa namanya, Catwoman kan emang dari kecil adalah ya orang sendirian gitu kan, nyolong di mana-mana segala macem. Talia anak Ra's al Ghul gitu, udah pasti bapaknya abusive kan. Jadi sebetulnya mungkin Batman tidak se-avoidant itu gitu. Mungkin dia sebetulnya tahu bahwa dia butuh pasangan, tapi orang yang beneran bisa jadi pasangan dia itu kan orang yang harus, ya kalau kita mau punya pasangan harus bisa relate gitu ya. Dan yang bisa relate tuh beneran orang yang sebroken itu aja. Karena dia emang deep down kan ya sad boy broken gitu kan. Yang which is seumur hidup yang dia temuin bisa relate berarti kan pertama harus broken inside. Terus harus strong di luar gitu kan. Harus smart enough. Itu cuma Talia sama Selena doang. Jadi ya mungkin cewek-cewek itu ya cuman dia nggak bener-bener apa ya, mungkin cuma selingan doang, atau ya mungkin ya cuma buat topeng aja gitu biar nggak ditanyain orang-orang aja kapan nikah gitu Oke, kan. oke, 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 oke. Oke, first gue setuju sama lo. Kayak ini tuh kenapa dia bisa deket sama Talia sama Catwoman ya, karena mereka itu bisa nerima Batman apa adanya dan memahami Batman sepenuhnya. Nah, tapi Oh bener, ya. ini tuh justru jadi kayak insights gitu loh buat kita ngelihat ke semua manusia. Tadi kita udah diskusikan bahwa tiap manusia tuh punya sisi gelapnya masing-masing. Nah, ini tuh kayak kalau lu pengen dapet cowok kayak Bruce Wayne yang kayaknya dia kaya, dia punya banyak duit, dia bisa ganteng dan lain-lain. Kalau lu pengennya itunya doang, ya lo nggak bakal bisa dapet si Bruce Wayne ini. Lo tetap perlu mengenal dia lebih jauh. Lo juga terima gimana darknya dia sebagai Batman, gimana dalam tanda kutip anehnya dia pakai topeng gitu kan, membawa anak kecil bernama Robin buat melawan kriminal. Itu aneh banget men, sampai subuh. Terus punya rumah mewah tapi nggak pernah ditinggalin buat tidur, malah tidur di bawah goa. Ya lo tetap harus nerima itu kalau lo pengen dekat sama seseorang. Kalau lo nggak bisa menerima itu, ya udah, bye aja, jangan berharap gitu. Dan jangan pernah berharap bahwa ada suatu manusia yang seideal itu, nggak ada celahnya sama sekali gitu tuh, itu nggak realistis sih menurut gue ya. Dan kalau kita ngelihat apa ya, ya gue sebagai seorang behaviorist gue percaya bahwa sebetulnya kalau Bruce Wayne tuh mau berubah dia bisa aja gitu kan, dia healing traumanya segala macem. Tapi ya mungkin udah berat banget kan, karena kan ya dari bocah kan dia justru makhluk dunia nambah trauma gitu buat dia kan. Insight yang menarik adalah tadi Selina sama Talia adalah orang yang bisa menerima Bruce Wayne dan Batman apa adanya. Karena banyak banget dari kita yang kadang-kadang tuh kayak tadi ya, mungkin kebanyakan cowok sih, cowok naksir sama cewek, apa namanya, karena cakep gitu kan. Padahal sebetulnya ada banyak karakter yang bermasalah di cewek itu. Mungkin dia broken, mungkin dia insecure, mungkin dia apa gitu kan. Tapi orang ini nggak bisa terima aja gitu sama sisi-sisi buruk dari pasangannya. Dan terus yang dilakukan adalah ya berusaha ngubah gitu kan, which is that's wrong. Orang tuh orang tuh tidak berhak mengubah orang lain. Kalau emang lu mau jadi pasangan dia sekarang, ya udah lu mesti terima dia apa adanya dari ujung ke ujung tuh. Sisi oke-nya sama sisi gelapnya. Kalau misalkan lu berharap apa namanya dia oke semuanya, sisi gelapnya nggak ada, ya lu tungguin gitu loh. Jangan dipasangin sekarang terus lu manipulasi supaya maksa berubah. Ntar malah jadi toxic yang ada kan. Kalau lo pengen ngubah seseorang tuh ya nggak bisa langsung berharap dia berubah ya, justru lo terima dia apa adanya supaya dia bisa nerima dirinya sekarang gimana. Kalau dia ngerasa ada kekurangan ya improve, kalau enggak, kalau dia nggak ngerasa dia punya kekurangan ya nggak bisa. Makanya terima aja dulu apa adanya gitu kan. Kalian pengen punya pasangan oke banget gitu kayak Bruce Wayne ya, jangan cuma terima Bruce Wayne-nya, tapi juga terima Batman-nya. Nah, kalau misalkan Bruce Wayne-nya tuh udah nggak punya Batman ya, jadi Bruce Wayne-nya emang udah perfect banget orangnya gitu ya. Jadi juga bakal jadi pasangan yang perfect lah, gak kayak lo. kayak gue anak Twitter gitu ya. Terus habis itu satu lagi sih yang mau gue bahas. Jadi kan tadi kan lo bilang Batman tuh percaya bahwa semua orang tuh pada dasarnya baik gitu kan. Nah, menurut gue ada satu hal yang berkebalikan gitu kan sama Joker. Mungkin kita sepakat ya, di banyak sisi itu sebetulnya Batman sama Joker tuh mirip. Beda itu cuma dikit gitu kan. Kayak Batman tuh kalau ngebukin orang dipilih-pilih gitu kan. Kalau Joker kagak sembarangan aja. Terus Joker mau ngebunuh, kalau Batman nggak mau ngebunuh gitu. Tapi ada satu lagi. Joker tuh percaya bahwa semua orang itu cuman one bad day away from insanity gitu. Dia kayak lo ngalamin satu hal buruk,
tinggal dipus dikit lo bakal sinting. Itu quotes yang di film Joker kemarin, yang which is terus ada komik yang terkenal banget, yang dimana Joker tuh nyulik si Gordon dan ponakannya, terus Gordon tuh diikat di roller coaster lah, ponakannya dilumpuhin depan dia gitu, berharap supaya ngebuktiin poinnya bahwa suatu saat si Gordon tuh bakal sinting juga. Nah, saya menurut gue itu salah, dan ini gue pengen ngomong sama kalian semua. Jadi nggak ada hal yang tiba-tiba di dunia ini. Kayak Joker gitu ya. Joker bilang semua orang cuman lu ngalamin satu hal yang buruk lu bakal sinting kok kayak gue gitu kan. Kenyataannya enggak. Ketika dia mencoba melakukan itu Gordon segala macam, orang-orang ini nggak jadi sinting kok. Mungkin trauma iya gitu kan, karena satu kejadian itu, tapi dia nggak lantas jadi sinting. Kenapa Joker jadi sinting? Itu bukan sekedar satu hari yang buruk gitu. Dia tuh udah mengalami abuse tuh dari kecil. Ya of course kita nggak tahu sih identitas belakang Joker kan, karena Joker tuh selalu punya banyak cerita mengenai masa lalunya. Cuman kalau nonton di film aja, itu tuh bukan satu hari yang buruk gitu. Itu tuh udah rentetan dari dia muda, tinggal sama ibunya yang manipulatif, dia di-abuse sama semua orang, sampai dia akhirnya jadi sinting. Dan itu penting sih, karena itu relate banget sama 1%. Karena kita believe bahwa perubahan itu dikit. Perubahan positif tuh dengan 1% ya setiap harinya, at some point lu bisa jadi oke. Tapi juga berlaku sebaliknya. Perubahan 1% menuju keburukan setiap harinya, at some point lu bakal kehilangan siapa diri lo. Jadi lu nggak bisa mikir bahwa, oh ya udah gue bakal berubah besok gitu. Enggak kok, itu pelan-pelan gitu sih. Oke, gue pengen extend aja nih argumennya Karisti. Jadi kayak kalau dulu kita sempat lihat yang viral-viral orang upload status di WhatsApp, di Instagram, orang jahat adalah orang baik yang tersakiti gitu kan. Nah, mungkin gue bisa validasi. Mungkin buat sebagian orang iya, tapi kayak nggak semua orang kok hanya karena dia pernah tersakiti tiba-tiba jadi jahat. Nah ini kayak kenapa kita punya superhero Batman? Dia tuh kayak antitesisnya dari si Joker kan, si Joker arch enemy-nya si Batman. Jadi kayak walaupun dia udah dibunuh orang tuanya di depan mata dia, malah dia tuh sempat ketemu sama pembunuhnya, Jocil ya namanya ya. Nah di komiknya si Batman tuh mutusin nggak buat ngebunuh si pembunuh orang tuanya itu, simply karena dia belajar gitu loh. Dia tahu bahwa trauma itu bisa di overcome. Nah, ini yang menurut gue penting banget buat dicatat sama orang-orang, kayak kita tuh punya masa lalu yang bisa ngebentuk kita, tapi kita juga punya kemampuan buat memilih masa depan kita gitu loh. Mau jadi kayak gimana dan gimana kita menginterpretasikan Betul. kejadian yang terjadi sama kita. Gitu sih yang gue lihat ya, dan mungkin perlu tiap orang catat di dalam dirinya masing-masing gitu. Iya, kalau kita ngomong bahwa orang jahat adalah orang baik yang tersakiti. Make sense gitu. Karena gue baca di mana gitu. Jadi statistiknya tuh sebagian besar dari abuser itu adalah orang yang pernah di-abuse. Kayak dari kecil gitu kan. Biasanya tuh orang yang tukang bully di sekolah ya sebagian besar adalah orang-orang yang dibully di rumah sama orang tuanya gitu kan. Which is that makes sense. Tapi masalahnya adalah tidak semua orang yang di-abuse itu jadi abuser. Orang yang di-abuse tuh banyak banget gitu di dunia ini kan. Tapi yang jadi abuser tuh nggak semuanya. Jadi sebetulnya selalu ada pilihan. Memang kadang-kadang manusia merespon dengan respon yang berbeda ya. Ada yang tadi ya merespon ketika lo dibully di rumah, lo jadi ngebully di luar gitu. Tapi ada juga manusia yang dibully di rumah terus malah jadi pendiam, terus di luar makin dibully gitu kan. Tapi kalian nggak sendirian sih. Buat kalian yang ngedengerin semua, kalian percayalah kalian nggak sendirian. Kalau kalian sendirian, 1% tidak sebesar ini sekarang. karena banyaknya orang bermasalah gitu. Dan itu gue surprising sih. Sepanjang dulu kita mulai bikin mentor 1% segala macam, gue surprise bahwa ternyata tadinya tuh cerita-cerita yang gue pikir tuh jarang gue temuin gitu ya. Oh iya, orang dari kecil di abuse gini-gini segala macam. Ternyata banyak banget, men. Tapi again, outputnya tuh beda-beda gitu kan. Ada yang jadi insecure, ada yang malah jadi gimana, ada yang malah jadi gimana. Dan yang menarik adalah setelah mentoring gitu kan, dibantuin ngarahin, udah lu mau hidup lu dibawa kemana, kita bantuin. Ya ternyata ada gitu, perubahan tuh ada. Jadi gue makin believe aja dengan bahwa lu actually mungkin banyak orang ngerasa powerless gitu ya sama hidupnya, kayak ya udah gue begini gara-gara tadi gue tadi orang baik tapi gue tersakiti gitu. Cuman ya kalau lu pingin jadi orang baik lagi, itu pilihan ada di tangan lu. Dan gue yakin kayak manusia di dunia itu pada dasarnya tuh adaptif gitu. Kayak tiap orang tuh pasti punya kekuatan itu. Gue inget banget, gue pernah baca paper dari seorang ahli psikologi terkenal namanya Bonanno gitu. Dia ahli resilient. Paper terkenalnya itu judulnya Loss, Trauma, and Human Resilience. Katanya tuh kayak judul papernya Have We Underestimated the Human Capacity to Thrive After Extremely Aversive Events gitu. Nah di paper ini dia tuh neliti gimana orang-orang setelah berbagai kejadian traumatis kayak orang tua meninggal atau kejadian terorisme, gempa bumi. Nah, orang-orang tuh pada dasarnya tetap bisa resilient walaupun awalnya
ada disfungsi nih di psikologis. Tapi setelah beberapa waktu, manusia tuh punya kecenderungan buat tetap bisa resilient dan gue yakin semua orang yang ada di sini, semua pendengar 1% tuh punya kesempatan, punya kekuatan itu. Ya mungkin cuma butuh bantuan aja, cuma butuh 1% setiap harinya bergerak. Jadi kayak nggak usah meragukan kemampuan diri kita sendiri gitu. Kita punya kok kemampuan itu buat tetap jadi resilient walaupun udah tersakiti berkali-kali. Iya, I mean, satu hal yang tidak bisa dipungkiri dari Batman ya, terlepas dari gue masih mikir bahwa dia tuh dalamnya emang nggak beres gitu kan ya. Tapi dia actually tetap bisa menghasilkan output yang baik buat orang sekitarnya gitu kan. Dan apa ya, sadar atau enggak, ketika dia jadi Batman, kemudian orang-orang itu berterima kasih sama dia, itu kan salah satu bentuk acceptance terhadap dia juga ya. So, in a way gitu kan, ketika dia ngebukin para penjahat itu, terus orang-orang berterima kasih sama dia, ya itu nggak support system per se sih, tapi itu adalah bentuk sebuah penerimaan aja sama dia kan. Buat orang yang udah dark selama belasan tahun ya, bentuk penerimaan seperti itu, berterimaan bahwa sisi tergelapnya pun itu tetap bisa bikin orang lain bahagia, dia tetap dibelain sama segala macam. Itu sesuatu yang besar banget sih. Jadi kayak karena kejadian buruk yang terjadi sama dia, justru dia belajar gimana caranya biar orang lain nggak ngalamin kejadian yang sama, bukan malah kayak Joker kan. Oke, gue ya walaupun gue ngerti sih kenapa Joker jadi sejahat itu, kayak gue juga mungkin kalau di posisi Joker bakal melakukan hal yang sama, ada kemungkinan gitu kan. Tapi Batman tuh dia belajar dari traumanya. Karena dia tahu ditinggalin sama orang tua tuh seenggak nyaman itu, dia nggak pengen orang lain ngerasain hal yang sama. Karena dia tahu disakitin tuh bikin orang jadi muncul rasa dendam, dia nggak ngebunuh orang yang ngebunuh orang tuanya walaupun dia punya kesempatan itu gitu. Jadi kadang apa yang kejadian buruk sama kita tuh justru jadi kesempatan buat belajar gimana caranya buat jadi baik di masa yang akan datang. Gitu sih yang gue lihat ya. Oke, ini again, gue jadi kepikiran gara-gara lu ngomong. Jadi nonton Joker tuh berat buat gue. Karena gue ngerasa hal yang sama kayak lo. Ini sesuatu yang sangat bisa terjadi sama gue. Kalau misalkan gue tidak seperti ini, kalau gue orangnya tidak seperti ini, kalau dulu pas sekolah gue tidak seperti ini, mungkin gue sekarang jadi kayak Joker gitu. Dengan segala kesintingannya. Oh itu gue sempet down sih, gue sempet down, terus kita coba gue ngobrol sama tunangan gue, sama yang lain gitu kan. Terus gue dapet sebuah insight yang menarik, bahwa nggak bakal gitu loh. Karena tadi, nggak satu hari yang bisa bikin gue sinting terus gue jadi Joker. Gue butuh mengalami hari yang buruk terus-menerus dari gue kecil sampai sekarang buat gue jadi Joker. Dan actually, dengan gue yang, ya Joker kan tidak berpendidikan gitu ya, kalau misalkan di filmnya segala macamnya. Sementara gue adalah orang berpendidikan, kemudian gue udah kenal dengan hal-hal kayak 1% gini, itu actually, gue tahu bahwa gue bisa menentukan sendiri nasib gue. So, basically, gue gak akan jadi Joker juga sampai kapanpun. Karena tadi, seburuk apapun hidup gue gitu loh, gue tahu bahwa gue bisa bikinnya jadi baik. Dan ketika hidup gue tidak buruk terus-menerus, ya gue gak akan jatuh ke dalam kesintingan. Gitu. Ya kita nggak ngejudge ya, kita nggak ngejudge orang yang bisa relate sama Joker, kita nggak ngejudge Joker, tapi kita cuma pengen orang ngerti bahwa pilihan tuh ada gitu loh, gitu ya gak sih? Pilihan itu ada. Itu basically message 1% banget kan. Pilihan tuh ada. Dan kalau misalkan banyak banget kan video kita, terutama kalau Zaka yang nulis gitu. Emang Zaka tuh punya sense humor yang agak lucu. Dia bisa bikin hal yang itu sebetulnya depressing banget jadi lucu. Tapi itu menunjukkan hal penting sih, bahwa ketika apa ya, lo mungkin mengalami hal buruk, tapi gimana cara lo meresponnya, gimana caranya lo belajar dari situ, itu pilihan lo. Lo bisa belajar tuh sebagai, oh tuh gue mengalami hal yang buruk, hidup gue berantakan gitu. Atau ya tadi lo bisa kayak Zaka yang bisa bikin, ya udahlah lawak aja emang hidup gue salah ini. Panjang-panjang gue jadiin humor doang di skrip-skripnya 1% gitu. Lo harus lihat guys, perhatiin video-video relationship yang ditulis Jaka ya. Wah itu beneran deh. Itu hal-hal ngenes tuh Ya, dan itu adalah semua dari kehidupanku yang ngenes gitu. Tapi oke, lo dari orang yang tadi mengidentify diri lo sebagai orang yang ngenes gitu kan. Itu sama mungkin kayak kalau Batman udah mengidentify diri sebagai orang yang dark. Apa sih apa yang bisa bikin lo tetap optimis, tetap kerasa bahwa ya udah itu jokes saja emang gitu. Apa sih? Karena simply gue punya tujuan hidup yang lain gitu loh. Dibanding hanya mencari pasangan yang gue juga nggak yakin kalau gue dapet pacar gue bisa nikah sama dia, karena gue masih punya tujuan hidup untuk menjadi PhD dan menjadi dosen. Panjang kan masih hidup gue. Jadi kayak ya nggak apa-apa aja sih, karena gue punya tujuan yang lain. Hal-hal yang nggak jadi tujuan hidup gue, walaupun orang lain punya dan kelihatan bahagia, ya gue nggak apa-apa nggak dapat itu, karena belum tentu gue bahagia sama itu. Dan Batman di sini juga, gue pikir hal yang sama ya. Walaupun dia nggak punya kebahagiaan yang euforia gitu,
hedonic gitu bahagianya kalau di filsafat tuh kayak nggak punya ketawa-ketawa, tapi itu bukan berarti dia nggak akan mencapai kebahagiaan gitu loh. Karena kebahagiaan itu nggak cuma di situ doang, tapi juga tentang purpose lo dalam hidup gitu. Purpose Batman buat mencegah kejahatan, ketika itu tercapai, ada kebahagiaan berupa ketenangan dalam diri sendiri, dan itu yang kenapa bikin gua ngelihat walaupun gua nggak dapat kesenangan-kesenangan ini, ya gua tetap oke, ketawa-ketawain aja ya karena simply ini bukan bagian dari rencana besar gua dalam hidup gitu. Ya, which is satu yang menarik, apa namanya, anjir gue sekarang nyamain Zaka sama Batman. Satu yang menarik adalah persamaan antara Zaka sama Batman. Jadi kalau tadi ya masalah menghadapi hal-hal yang buat orang lain tuh umum gitu ya, lu tuh milih untuk mendingan lu sendirian ya dibanding lu bersama orang yang salah. Ini mau ngomongin pasangan, ngomongin teman gitu kan, which is sama kayak Batman gitu kan. Ya basically kayak tadi Batman kan banyak banget yang naksir ya. Dia bisa aja sih sebetulnya pilih salah satu pacar di antara mereka semua gitu. Tapi kan enggak, yang dijadiin pasangan sama dia Selina, ya Talia lagi gitu kan, bolak-balik mereka lagi. Kenapa ya? Karena daripada dia punya pacar dari sekian grupisnya itu, sekian grupisnya Bruce Wayne, terus nggak bisa menerima padanya, terus malah jadi toxic gitu, mendingan sendirian aja. Sama kayak teman. Batman, Bruce Wayne nggak melihara teman kan. Dia cuma ngobrol sama dia lagi. Sama Alfred lagi. Lucius Fox lagi. Gordon lagi. Lebih baik buat dia, ya emang gue sama orang-orang yang bisa nerima gue aja, daripada gue punya banyak teman terus malah bikin gue stres karena gue nggak bisa ikutin gaya normal mereka gitu. Oke, itu lagi-lagi karena apa? Karena Batman udah nemuin kan jati dirinya siapa. Iya, gue rasa pada saat pertama kali dia gebukin orang, terus habis itu dia bisa mencegah kejahatan, kemudian ya tadi kan, kemudian orang-orang berterima kasih sama dia, itu udah kayak euphoric moment banget gak sih? Oh ini yang bisa gue lakukan, gue suka dan orang terima gue. Dan dia kayak nemu, oke ini adalah tempat gue di dunia ini gitu. Iya, gitu guys. Jadi eksplorasi itu penting guys. Ya of course gue gak nyuruh lu gebukin orang. Tapi kayak tadi, lu perlu cari saat-saat kayak gitu tuh. Saat dimana lu melakukan sesuatu, lu happy, kemudian orang tuh menerima lu atas itu. Nah itu tempat lu di dunia. Kalau lu cuma diem di kamar doang setiap hari gitu ya, merenungin nasib lu gak akan nemuin itu coy. Eksplorasi makanya gitu. Oke, sudah 44 menit. Podcastnya panjang sekali. Tidak terasa ya. Mungkin Zaka ada pesan-pesan terakhir, kan harus tutup aja, Zak udah panjang. Oh, oke. Kalau gue pertama tadi pengen highlight bahwa Batman ini kan superhero yang sebenarnya nggak super. Dia manusia biasa gitu. Jadi mungkin banyak orang yang bisa relate sama dia. Kekuatan dia tuh ya kekuatan psikologis, dan dia sama kayak kita. Dia punya apa ya? Punya masa lalu yang mungkin menyakitkan gitu. Nah, tapi ini yang jadi inspirasi buat setiap orang gitu. Ternyata walaupun lo punya masa lalu yang mungkin menyakitkan, itu bisa jadi pelajaran buat lo, kesempatan buat lo eksplorasi gitu. Apa sih yang sebenarnya bisa gue lakuin untuk menghadapi masa lalu yang menyakitkan ini? Batman nemuin itu, dia pengen melawan kejahatan kan, dia pengen ngelawan kriminal-kriminal biar itu nggak terjadi lagi di tempat orang, nggak terjadi lagi di kehidupan orang lain. Jadi dia nemuin itu. Menurut gue orang-orang bisa banget sih niru si Batman ini, karena lo nggak perlu punya kekuatan super kayak Superman, lo nggak perlu digigit laba-laba dulu, lo nggak perlu kecelup di sinar gamma segala macam kayak Hulk gitu kan. Lo cukup punya endurance sekuat Batman buat berkembang, lo cukup punya apa ya, kemampuan buat mengeksplorasi diri, kemampuan buat mengeksplorasi diri, buat nemuin apa sih yang bisa lo lakuin di dunia ini. Ya walaupun nggak realistis juga ya pengen punya mobil kayak Batman, pengen punya gua dan segala macam. Tapi gue pikir tetap bisa sih buat niru apa yang Batman lakuin. At least lo tahu lo mau ngapain di dunia ini, dan lewat situ lo bisa menghadapi berbagai macam tantangan yang ada di dunia sih. Terus apa ya, kayak masuk akal gak sih buat kita niru karakter fiksi? Nah ini sebenarnya penelitian yang masih kontroversial, tapi ada penelitian yang bilang bahwa ada yang namanya Batman Effect. Jadi kayak anak-anak tuh kalau dia diminta buat ngerjain tugas atau ngelakuin sesuatu yang nggak menyenangkan tapi bermanfaat buat masa depan, kalau dia diminta buat meniru tokoh fiksi, nah dia bakal lebih tahan buat ngelakuin itu. Karena dia memodeling itu kan, niruin tokoh fiksinya. Nah, yang sering dipakai tuh Batman ini. Ditanyain kalau Batman di posisi ini, Batman bakal ngapain ya? Apakah dia bakal nyerah? Enggak kan? Nah, jadi kayak menurut gue orang-orang bisa banget sih buat belajar dari Batman ini karena se-relatable itu, semanusiawi itu Batman, nggak kayak superhero lainnya. Oke, ini jadi gue tuh menyadari sesuatu. Gue tuh dulu suka banget sama Batman. Tapi kayak setahun terakhir gitu ya. Dulu tuh semua game Arkham tuh gue main kecuali Arkham Knight. Arkham Knight karena waktu itu apa namanya
laptop gue gak kuat, terus kan setahun yang lalu lah, terus tiba-tiba ada diskon di PlayStation, gue beli, gue main, gue nggak bisa main, men. Karena buat gue terlalu depressing. Buat gue yang sekarang ya. Nah, setelah gue lihat-lihat gitu ya, kalau lu beneran bisa relate sama Batman segala macam, gue rasa lu bisa relate sama kegelapan yang dipunyain Batman gitu. Rasa tertekan, rasa tanggung jawab segala macam. Which is kalau sampai segitunya, mungkin gue nggak tahu sih, lu punya sisi gelap seperti apa gitu. Kalau kalian masih pendengar di sini bisa relate segitunya sama Batman, tapi selalu ada harapan gitu loh. I mean, gue sadar dulu gue depresi gitu kan, that's why ke sisi gelap kayak Batman tuh buat gue gampang aja gitu. Ini kayak kehidupan gue sehari-hari gitu. Begitu gue main Arkham Knight sekarang kayak anjir depressing banget, ini udah gelap malam-malam sendirian, harus jaga seluruh kota, mati gue. Tapi ya gitu, selalu ada harapan. Dan kayak tadi ya, ingat bahwa lo bisa jadi orang yang bernasib buruk, lo bisa jadi orang jahat segala macam, itu nggak dalam waktu 1-2 hari. Itu adalah series of hari-hari yang lo lalui emang dengan cara gloomy aja, dengan cara sedih. Lo bisa ngerubah itu pelan-pelan. Kalau lo nggak tahu cara ngerubahnya, lo daftar mentornya 1% aja. Kita bisa bantuin lo. Atau ya sering-sering aja nonton YouTube 1%, terutama yang skripnya ditulis sama Zaka. Skrip-skrip kita tuh kadang ada yang kayak mindsetnya Batman juga, terus mau belajar, tetap berusaha, kayak growth mindset, grit, itu semua yang dipunya sama Batman gitu loh. Jadi kayak kalau lo mau jadi kayak Batman, ya tiru psikologinya dia tuh kayak gimana sih gitu. Ya udah, sekian dulu dari kami, udah hampir 50 menit, which is mungkin gue diomelin besok sama Alika, tapi ya sudah. Ya udah, sekian dari kami, gue Rizky dari 1%. Gue Zaka dari 1% juga. Bye. Bye guys.